Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Diadiwati dari kelas SI 4607 dengan NIM 12.022.3270. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 nomor 1. Pertama-tama di sini kita masuk ke SQL, lalu kita tulis create database, lalu tulis database apa yang kita mau. Tapi di sini saya menulisnya yaitu database-nya perpustakaan, lalu diakhiri dengan semikolon. Selanjutnya, habis itu kita run. Nah, setelah di run akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, tandanya database sudah ada. Lalu selanjutnya di sini saya ingin membuat tabel. Nah, kita masuk ke ke SQL dulu, lalu kita tulis sintaksnya. Di sintaks tabel ini kita tulis create table. Nama tabelnya apa? Di sini nama tabelnya itu penerbit. Kurung buka, atributnya yaitu kode penerbit, varchar, panjangnya 15, not null, primary key, koma, nama penerbit, varchar. Di sini kita tulis not null. Lalu kurung tutup diakhiri dengan semikolon. Selanjutnya kita run. Nah, ini kalau sudah tandanya seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil. Lalu kita lihat apakah bentuknya tabelnya itu seperti apa. Kita masuk ke SQL, lalu select bintang, from nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu penerbit. Terus diakhiri dengan semikolon. Nah, di sini sudah ada tabelnya yaitu kode penerbit, nama penerbit. Selanjutnya, kita ingin membuat nama tabel lagi. Membuat nama tabel lagi, itu caranya sama seperti tadi. Kita masuk ke SQL lagi. Lalu, kita tulis sintaksnya. Sintaksnya sama seperti yang tadi, yaitu create table, nama tabelnya apa. Di sini saya menggunakan nama tabelnya itu buku. Terus kurung buka, atributnya kode buku, varchar 10, panjangnya 10, not null, primary key. Terus kode penerbit, varchar, panjangnya 10, not null, koma, nama buku, varchar, panjangnya 50, not null, koma. Foreign key. Di sini itu foreign key itu jadi kayak kita ingin menjadikan kode penerbit yang ada pada tabel buku menjadi foreign key yang merujuk pada kode penerbit pada tabel penerbit. Jadinya tuh kayak foreign key, kurung buka kode penerbit, kurung tutup. Reference itu yang merujuknya itu kepada penerbit. Terus kurung buka, kurung tutup, kode penerbit diakhiri dengan kurung tutup, diakhiri dengan semikolon. Lalu di sini kita kan, kalau sudah berhasil seperti ini, berarti tabel untuk buku itu sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu. Caranya,
Sama untuk mengeceknya, select bintang, from, nama tabelnya apa, kan tadi nama tabelnya buku, berarti kita tulis buku, terus diakhiri dengan semikolon. Terus kita run. Nah, di sini sudah ada tabelnya, yaitu kode buku, kode penerbit, dan nama buku. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dinar Kansa Salsabila dari kelas SI 4607 dengan NIM 12022230818. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Di mana nomor 2 ini perintahnya adalah melakukan insert pada kedua tabel, yaitu tabel buku dan tabel penerbit sesuai dengan relasional model yang ada. Di sini saya akan melakukan insert terlebih dahulu pada tabel penerbit dengan sintaks sebagai berikut. Di sini kita akan menggunakan sintaks insert into nama tabelnya, yaitu tabel penerbit dengan nilai, kode penerbit dan nama penerbit. Di sini kode penerbit yang pertama adalah P001 dengan nama penerbitnya adalah Erlangga. Lalu data yang kedua adalah dengan kode penerbit P002 dengan nama penerbit Mizan Pustaka. Lalu untuk kode data yang ketiga ada kode penerbit B001 dengan nama penerbit Gramedia Pustaka diakhiri dengan semikolon. Lalu kita akan merun kode tersebut. Oke, data berhasil dimasukkan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel penerbit atau belum. Di sini kita akan mengeceknya dengan menggunakan select penerbit semikolon. Lalu kita akan dapat dilihat bahwa data-data tersebut sudah masuk ke dalam tabel penerbit. Lalu selanjutnya kita akan melakukan insert terhadap tabel buku dan menggunakan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini kita akan melakukan sama seperti pada tabel penerbit, di mana insert into nama tabelnya adalah buku dengan nilai. Di sini ada kode buku, kode penerbit, lalu nama buku. Pada tabel data yang pertama, dia memiliki kode buku A01 dengan kode penerbit B001 dengan nama buku belajar basis data kilat. Lalu data yang kedua ada dengan kode buku A02 dengan nama kode penerbit B001, lalu dengan nama buku basis data MySQL. Lalu ada kode buku yang ketiga yaitu D01 dengan kode penerbit B001 dengan nama buku matematika kelas 10. Lalu yang terakhir ada data yang keempat dengan kode buku H01 dengan kode penerbit P002 dengan judul nama buku tentang kamu Terelia, lalu diakhiri dengan semikolon. Kita akan mengerun datanya. Data sintaks berhasil dijalankan, dan sekarang kita akan mengecek apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel buku. Menggunakan sintaks select bintang from nama tabelnya, kita akan mengecek pada tabel buku diakhiri dengan semikolon. Oke, sudah kita lihat bahwa data-data yang sudah kita masukkan tadi sudah masuk ke dalam tabel buku. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan nomor 3, di mana nomor 3 ini disuruh untuk menambahkan record pada tabel penerbit dengan 4 digit dari masing-masing 4 digit NIM terakhir dari masing-masing anggota. Karena di sini kami beranggotakan 3 orang, maka akan ditambahkan 3 record pada tabel penerbit menggunakan sintaks seperti berikut. Seperti biasa, kita akan menggunakan sintaks insert into tabelnya. Di sini kita akan menambahkan data pada tabel penerbit dengan nilai. Yang pertama adalah dengan nilai 3018 karena NIM terakhir dari anggota yang pertama adalah 3018. Lalu untuk nama penerbitnya adalah penerbit 4 digit terakhirnya yaitu 3018. Untuk yang kedua juga 4 digit NIM terakhirnya adalah 3296. Lalu untuk nama penerbitnya adalah penerbit 3296. Lalu untuk 4 digit NIM yang terakhir yaitu 3270 dengan nama penerbit yaitu penerbit 3270. Lalu kita akan mengerun atau menjalankan sintaks berikut.
sintaks berhasil dijalankan, lalu kita di sini akan mengecek apakah data tadi sudah masuk ke dalam tabel penerbit. Menggunakan sintaks select bintang from. Nama tabelnya adalah karena tadi kita menginputkan pada tabel penerbit, maka kita akan mengecek pada tabel penerbit, lalu ditutup dengan semikolon, lalu kita akan menjalankan sintaks berikut. Dapat kita lihat tabel kode penerbit tadi sudah berhasil masukkan ada 3018, 3270, dan 3296. Di sini saya ingin melanjutkan untuk di nomor 4. Untuk di nomor 4 itu, kita masuk ke SQL terlebih dulu. Pertama-tama kita ingin memasukkan sintaksnya, yaitu insert into ini buku Halues. Lalu seperti ini. Seperti sintaks berikut dan diakhiri dengan semikolon. Maksudnya tuh di sini itu apa? Maksudnya itu di sini kita ingin memasukkan data dalam buku di mana kode penerbitnya itu sesuai yang telah ada di kode penerbit yang sudah dimasukkan sebelumnya. Di kode penerbit dan setiap kode penerbit itu memiliki 2 kode buku yang berbeda. Nah, lalu ditutup dengan tadi yang kata saya tadi, semikolon. Lalu di sini kita kan. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya sudah berhasil kan? Lalu di sini untuk mengecek yang tadi sebelumnya, kita melihat di masuk ke SQL terlebih dahulu, lalu tulis sintaknya. Sintaknya itu select bintang from, lalu masukin nama tabelnya apa. Tadi kan insert into buku, berarti select bintang from buku, diakhiri dengan semikolon. Terus kita kan. Nah, ini sudah ada ya di sini. Ini sudah ada, berarti tandanya sudah berhasil. Lalu di sini saya akan melanjutkan nomor 5, di mana nomor 5 ini kita akan mengubah data pada penerbit, di mana kita akan mengubah nama penerbit menjadi nama asli kita sesuai dengan kode penerbit yang sesuai dengan NIM kita. Yang pertama kita akan mengubah nama yang pertama, di mana kita menggunakan sintaks update. Kita akan mengubah tabel penerbit, jadi kita update penerbit, set nama penerbit, dengan kita akan yang pertama itu dinamakan Salsabila. Where kode penerbit sama dengan 3018. Dimana nama Diakansa ini adalah pemilik dari NIM 018, lalu kita akan menjalankan sintaks berikut. Sintaks berhasil dijalankan, lalu kita akan mengubah data yang kedua karena terdapat 3 data yang baru yang sudah ditambahkan pada tabel penerbit. Oke, kita oke saja. Lanjutkan. Update nama penerbit, update penerbit, dari kode penerbit sama dengan 2296. Lalu kita di sini Mezion Durarulo merupakan pemilik
pemilik NIM yang memiliki 4 digit terakhir 3296. Lalu kita akan menjalankan sintaks berikut. Oke, berhasil. Lalu kita akan melanjutkan untuk mengubah data terakhir pada tabel penerbit. Sintaksnya sama seperti sebelumnya, yaitu update. Pada tabel penerbit, where nama penerbit sama dengan set nama penerbit sama dengan Dewanti, where kode penerbit sama dengan 2270. Di sini, jika Dida Dewanti merupakan pemilik dengan 4 digit terakhir, NIM-nya adalah 3270, lalu kita akan menjalankan sintaksnya. Oke, sintaks berhasil dijalankan, lalu yang terakhir kita akan mengecek apakah data-data pada tabel penerbit tersebut sudah terupdate atau belum. Menggunakan select from penerbit, diakhiri dengan semikolon, lalu kita jalankan sintaks berikut. Nah, sudah bisa dilihat bahwa kode penerbit 3018 nama penerbitnya sudah berubah jadi dan Kansa Salsabila, lalu kode penerbit 3270 sudah berubah menjadi Cika Dida Dewanti, lalu kode penerbit 3296 sudah berubah menjadi Mezonura Arumbua. Lalu di sini saya akan kembali menjelaskan nomor 6. Kita ke SQL yang terlebih dahulu, di mana nomor 6 ini kita disuruh untuk menampilkan tabel buku, di mana katanya menampilkan kode tabel buku dengan kode penerbitnya selain dari kode penerbit yang sudah kita masukkan terlebih dahulu, yaitu kode penerbit selain 3018, 3296, dan 3270 menggunakan sintaks sebagai berikut. Di sini kita menggunakan select bintang from buku, jadi kita akan menampilkan semua kolom pada tabel buku, kecuali kolom pada tabel buku yang memiliki kode penerbit 3018, 3296, dan 3270 menggunakan sintaks where kode penerbit not in. Lalu kita di sini akan menjalankan sintaks berikut. Nah, bisa kita lihat bahwa kode sintaks yang 3018, 3276, dan 3270 tidak termasuk ke dalam kode penerbit, hanya kode penerbit yang awal-awal saja. Perkenalkan, nama saya Mezonura Arumbua dengan NIM 1202223296. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 7, di mana kita diminta untuk menampilkan data pada tabel buku yang baru saja kita tambahkan. Berikut adalah sintaksnya. Pertama, kita akan menulis select terlebih dahulu from buku, karena data yang akan kita ambil dari tabel buku. Where kode penerbit in, di sini kita akan menjadikan kode penerbit sebagai acuan karena kode penerbit merupakan primary key, sehingga pastinya setiap buku memiliki kode penerbit yang berbeda. Di sini yang akan dimunculkan yaitu buku dengan kode penerbit 3018, 3296, 3270. Kita langsung run saja. Seperti yang dapat kita lihat, yang ditampilkan dari tabel buku yaitu data dengan kode penerbit 3270, 3296, dan 3018. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai nomor 8, di mana kita diminta untuk menampilkan jumlah buku yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit. Pertama yaitu select penerbit.nama penerbit, count buku, kode buku as jumlah from penerbit. Di sini maksudnya yaitu kita akan mengambil data dari kolom penerbit, yaitu data nama penerbit, dan count buku, kode buku as jumlah. Count buku, kode buku ini merupakan perintah di mana meminta untuk menjumlahkan kode buku yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit. Lalu kolom hasil jumlahnya itu akan dialiaskan dengan jumlah.
Lalu ada sintak left join buku on penerbit.kode penerbit sama dengan buku.kode penerbit. Ini merupakan perintah join yang menghubungkan tabel penerbit dengan tabel buku berdasarkan kolom kode penerbit. Left join mengambil semua baris dari tabel kiri, yaitu tabel penerbit, dan menghubungkannya dengan baris yang cocok dari tabel kanan, yaitu buku. Group by lalu ada kode group by penerbit.kode penerbit, penerbit nama penerbit. Ini merupakan perintah group by yang digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom kode penerbit dan nama penerbit. Hal ini biasanya dilakukan jika menggunakan perintah count dengan kolom-kolom yang tidak termasuk dalam clause select. Lalu ada order by penerbit nama penerbit ASC. Ini adalah perintah order by yang digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom nama penerbit secara ASC atau secara alfabetik dari A ke Z. Lalu kita akan mencoba menjalankan program. Dapat dilihat hasil dari sintaksnya yaitu jumlah buku yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan nomor 9, di mana kita akan diminta untuk menampilkan data yang berupa kode penerbit, nama penerbit, dan judul buku yang diterbitkan oleh penerbit tersebut. Berikut adalah sintaksnya. Di sini yang pertama yaitu select buku .kode penerbit, penerbit .nama penerbit, buku .nama penerbit from buku. Nah, karena data-data yang diinginkan itu dari dua tabel yang berbeda, maka kita menggunakan inner join terlebih dahulu, yaitu inner join penerbit on buku .kode penerbit sama dengan penerbit .kode penerbit. Yang dimana kita akan menggabungkan tabel buku dan penerbit berdasarkan kode penerbitnya di masing-masing tabel. Nah, biasanya penggabungan ini akan selalu mengikuti tabel yang paling yang paling kiri, yaitu tabel buku. Sehingga mengapa di line kedua tempat mengambil data-datanya itu ya dari buku. Lalu kita akan memanggil data dari penerbit Erlangga dan Mizan Pustaka saja. Sehingga kita menggunakan kode where penerbit nama penerbit sama dengan Erlangga or penerbit nama penerbit sama dengan Mizan Pustaka. Sini saya akan mencoba menjalankan kode tersebut. Nah, seperti yang dilihat, hasil dari query tersebut yaitu menampilkan kode penerbit, nama penerbit, dan nama buku berdasarkan Erlangga dan Mizan Pustaka saja. Sekian penjelasan nomor 9 dari saya. Terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan untuk menjelaskan nomor 10. Di nomor 10 ini kita diminta untuk menghapus nama penerbit Gramedia Pustaka pada tabel buku sesuai kode penerbit B001. Nah, pertama-tama itu kita masuk ke SQL, terus masukin query-nya. Untuk menghapus itu, query itunya itu delete, terus from buku, where kode penerbit sama dengan kutip B001 diakhiri dengan semikolon. Lalu di sini kita run. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah terhapus ya. Selanjutnya kita cek datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke SQL, terus kita sama ngecek datanya itu pakainya select bintang from buku diakhiri dengan semikolon.
semikolon. Kita kan. Nah, datanya di sini sudah terhapus. Sekian penjelasan yang telah kami jelaskan mengenai tugas 2 sistem basis data. Mohon maaf bila ada terjadi salah pengucapan. Sekian yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.